Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi wabarakatuh. Bang Charlie. salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Colombia sampai dengan Purwote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada episode program Lockout kita kali ini di episode kedua, kita mengangkat sebuah tema yang cukup serius untuk kita bahas gitu ya. Alwi versus Alawiyyin. Awal kesalahan besar manipulasi. Jadi kalau kita lihat ini apakah Alwi atau Alawiyyin gitu ya. Ini yang menjadi rancu bahasa-bahasa di gimana? Alwi atau Itu penting masalahnya menurut Charlie. Awal itu masih rancu membedakan Alawi dengan Alawi atau Alawiyyin. Nah, ini harus kita kupas tuntas. Itu loh. Iya, yang kita dengar di perdebatan polemik itu kan ada Alwi, Alawi, Alawiyyin gitu kan. Kalau sepemahaman saya, Alawiyyin ya gadis keturunan laki-laki keturunan daripada Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, ini ada Alawi, ada Alwi gitu kan. Ini yang harus kita Robita Alawiyah itu harus diganti jadi Robita Alwi. Kalau dia dia harus mengganti Robita Alawiyah itu menjadi Robita Alwi supaya tidak menimbulkan misunderstand. Ya, menimbulkan makanya bro, betul jadinya kalau kayak gitu. Makanya kita perlu kirim pesan keras, ya. Kita perlu kirim pesan keras kepada kelompok ya komunitas yang anti sains, anti DNA. Dalam tanda kutip, kalau pengen mengetes DNA Nabi itu harus pakai digali, ya. Nah, ini kita harus paparkan ke mereka itu yang masih banyak pengikutnya, aneh gitu loh. Nah, hari ini kan sudah kebongkar, makanya saya tadi dapat kiriman dari itu Bagus Mohinur Fadil, statement dari Dr. Sugeng tentang pesan bagi orang-orang yang kalau mau ngecek DNA Nabi yang asli itu harus menggali makam Nabi, kan gila ini. Nah, ini kan kayak kita mau ke flashback ke zaman batu gitu loh. Maka kan sudah ada sekarang muminya Yuya. Muminya Yuya kan sudah terdeteksi, bukan terdeteksi ya, sudah terkonfirmasi terdiscover sudah terkuak berhaplogrup G, seperti halnya para Ba'alwi yang sudah ratusan orang itu tes DNA juga berhaplogrup G. Yang jadi pertanyaan, apakah mungkin Nabi Muhammad dan para cucu-cucunya itu berkerabat secara DNA dengan Yuya, mertuanya Fir'aun gitu loh? Logikanya dari mana gitu loh? Nah, ini perlu kita pesan malam ini. Ya, sebenarnya gini loh, ini narasi yang dibangun ke publik itu seolah-olah itu kita memberikan sebuah pilihan yang mustahil, karena memang mustahil untuk menggali makam Nabi atau menggali makamnya Imam Ali itu mustahil sekali, dan mereka memanfaatkan itu gitu loh Bang. Jadi narasi kita itu dibalut dengan seperti itu yang memang mustahil dilakukan gitu loh Bang. Iya, kebodohan lah. Maka bro, ini kan momentumnya kita kembali ke geopolitik global hari ini kan, perang di Timur Tengah kan. Ya. Jadi dari perang Timur Tengah ini yang notabene-nya ada komunitas Yahudi non-Semitik, sekali lagi saya katakan, ada komunitas Yahudi non-Semitik yang dikatakan sebagai Zionis Israel, ya. Tapi secara bersamaan, Allah, ada yang terkonfirmasi Arab tapi non-Semitik. Sekali lagi, Arab non-Semitik. Yang satu saya ulangi, Yahudi non-Semitik yaitu Zionis Israel. Yang satu sudah terbongkar, yaitu ada komunitas Arab selama ini dianggap Arab tapi non-Semitik.
kita ketahui bahwa antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini sama-sama dari Semit, ya, dari keturunan Semit. Ya. Maka ini sangat menarik, sangat menarik. Ada persamaan kultur, persamaan karakter, persamaan behavior, and so on antara Yahudi non-Semitik, yaitu Yahudi jadi-jadian, Yahudi palsu yang bernama Zionis Israel, dan ada juga Arab jadi-jadian secara DNA yang non-Semitik, yaitu Ba'alwi. Nah, ini kita menarik. Sementara kita ketahui peperangan Timur Tengah ini mereka mengglorifikasi, menggaungkan, mengkampanyekan sesuatu yang bohong, sesuatu yang sudah expired, apalagi nggak ada kaitannya dengan mereka, yang dinamakan tanah perjanjian, ya, yang dikatakan tanah perjanjian, promised land. Kita ketahui juga untuk yang itu kan yang Yahudi non-Semitik alias Zionis Israel. Kita ketahui juga, kita sering mendengar, terlalu sering mendengar bahkan Arab yang non-Semitik, Arab yang tidak asli, Arab juga yang dari Kaukasus G sama dengan Yahudi yang jadi-jadian ini sering menggaungkan Indonesia bintu Tarim, Jawa bintu Tarim. Bahkan dari dulu para orang tuanya menggendong anaknya seolah-olah ini adalah tanah yang luar biasa. Bahkan ada salah satu Habib ngomong ceramah bahwa Sunda, tanah Pasundan itu tanah Habib. Walaupun itu kali, dan lain sebagainya. Begitupun ada haul-haul tanah kota-kota tertentu dinamai seorang Habib, gitu. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, kalau nggak ada kami, nggak ada Habib, maksudnya kalian masih nyembah pohon. Kok ada kemiripan? Yuk kita mainkan sababa bro, sikat mereka bro. Yuk, antara Yahudi non-Semitik, Yahudi yang tidak dari kalangan Semit, dan Arab yang non-Semitik, Arab yang tidak Semit, Arab yang tidak asli, Yahudi yang tidak asli, yaitu Ba'alwi dan Yahudi Zionis. Oke, monggo. Nah, halo. Nah, gini juga Bang, pembela Ba'alawi, ya, terutama historian palsu lah, atau yang dianggap peneliti gitu ya, mereka itu mengarahkan ke sesuatu hal yang memang mustahil untuk kita semua. Contoh begini Bang, mereka tidak setuju dengan klaim bahwa J1 itu milik Nabi Ibrahim atau bukan. Oke lah, kita hilangkan dulu vonis itu, kita kembali ke nol lah. Anggap saja kita itu tidak tahu J1 itu bukan ataupun keturunan Nabi atau bukan, anggap kita nggak tahu lah. Mereka mengarahkan bahwa tidak ada sampel DNA dari Nabi Ibrahim ataupun keturunannya, gitu kan? Tidak ada, itu mustahil, gitu kan? Oke, mereka menggunakan teori probabilitas. Nah, artinya gini loh Gus, kalau mereka tidak bisa setuju dengan J1 itu punya Nabi Ibrahim, pertanyaan pertama yang sulit ataupun mungkin belum mereka jelaskan, mengapa Ba'alawi itu DNA-nya atau grupnya GY32612? Itu yang pertama. Kalau memang J1 itu bukan jalurnya Nabi, berarti mereka harus membuktikan mengapa Ba'alawi itu GY32612. Oke, itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan J1 bukan jalur Nabi, bagaimana GY3261 itu membuktikan jalurnya Nabi? Nah, itu kan kedua tuh. Nah, yang ketiga, kalau misalkan GY32612, kalau pakai istilah mereka, probabilitas atau kemungkinannya mereka sebagai orang Arab itu kecil, 3% ataupun maksimal 5%. Apa iya probabilitasnya yang besar dia cucu Nabi? Karena kan Nabi Muhammad itu kan Arabnya murni gitu loh. Sedangkan kalau cucu Nabi kok kemungkinannya kok jadi kecil sebagai orang Arab. Nah, itu bagaimana? Mungkin Bang Fajar lo ya bisa jelasin tuh. Monggo, Bang Fajar, mainkan. Ya, kita tadi udah diputar ya, itu Majmu Fuqaha Jawa ya.
Basul Masail Majmu' Fuqaha Ya, Jawa oke. memfatwakan bahwa tadi udah diputar kan bahwa Ya. mengeluarkan 3 fatwa, yaitu bahwa Balwi tidak tersambung alias menqati'un mardudun wa mauduun, ya kan? Terus yang kedua Ya. apalagi tadi bahwa eh, tidak terverifikasi ya, pokoknya Saya intinya itulah betul. dari 3. Nah, Ya. terus kontroversi untuk yang kemarin kita bahas itu kan tentang eh, apa tadi? Sorry agak ngeblank. Jadi Eh, eh, ya bahwa mesti ada syahada isbat, ya. Itu sudah menjadi kesepakatan seluruh dunia dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan. Pencatatan sanad Naqobatul Sadatul Asraf sedunia itu kan sudah disepakati oleh seluruh segenap asawadul azam, para ahli tarikh, gitu kan, sedunia, bahwa tercatat menurut fatwa Umar bin Khattab, ya kan, menurut Amirul Mukminin Sayyidina Umar, untuk mencatat keturunan dari Sayyidina Husain dan Saharbanu ke bawah, dan dari Sayyidina Hasan, dari Hasanain. Nah, terus sempat ada semacam klaim yang mereka sebut pembenaran, ya, bahwa diisbat oleh Mahdi Rojai lah, dengan surah Wastifadoh lah, dengan Ali Syekh Ali Jum'ah lah. Nah, itu tidak bisa. Saya kan sudah jelaskan kemarin bahwa mereka tidak ada keterkaitannya dengan keluarga Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang diklaim oleh Balwi, gitu loh. Karena yang bisa berkompeten untuk mengisbat tubutun nasab adalah nakib dari nakoba bersangkutan yang mereka klaim, gitu. Misalnya itu Bagus Mogi Nur Fadil, Satya Tita Esa, gitu kan. Beliau punya filologi manuskrip, ya kan, dari Maulana Hasanuddin, itu. Nah, itu mentok di Maulana Hasanuddin Banten, ya kan. Bagaimana untuk ke atasnya? Ya, dari eh, wilayah muasalnya, daerah muasal beliau, yaitu dari Cirebon ke Syarif Hidayatullah, Raja Cirebon, kan gitu. Terus sampai ke seterusnya sampai ke Syekh Jumadil Kubro, sampai ke negeri muasal Syekh Jumadil Kubro dan segala macam, dan ternyata diisbat oleh nakib dari Nakobah Sadatul Asraf Musa Al-Kazim, ya, Al-Kazimi, dan mendapat syahadah isbat. Begitu juga Gus Nun Alek Probolinggo, ya kan, mendapat syahadah isbat. Hasani Al-Qadiri Al-Jilani. Begitu juga Syekh Fuad Nur Hasan Sidogiri juga punya syahadah isbat dari Syed Sulaiman Asror, Kiai Asror. Itu kan ke Al-Qadir Al-Jilani. Malah saya juga sama Gus Irfan kemarin sempat menurunkan pelang di situs Tubagus Angke, ya. Yang disebut ikut juga ya, Gus. Iya, ikut juga ya. Saya kesana ya, Bang, ya. Iya, Tubagus Angke dihabiskan. Tubagus Angke dihabiskan. Seakan-akan Al-Qadri, padahal Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani, bukan Al-Qadri Al-Ba'alwi Al-Ubaidi. Jadi itu bukan Al-Qadri Pontianak, gitu loh. Itu Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani. Itu akhirnya kita ganti gitu dengan para pangresa yang ada di sana, gitu kan, para raden yang ada di sana, zuriat dari Tubagus Angke, gitu. Sama ini juga ya, sama ada dari beberapa inilah komunitas juga lah, gitu, dari para kiai, para suyuh, gitu, yang hadir, gitu. Nah, artinya ketika Said Ahmad bin Isa itu diklaim oleh Ba'alwi, dia harus punya syahadah isbat dari Bani Jamil, gitu loh. Bani Jamil itu adalah zuriyah dari Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nakib, bin Ari Al-Uraid, ya kan, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zain, bin Husain, gitu loh. Dia harus punya itu, gitu. Baru dia tidak ada kaitannya dengan Mahdi Ar-Rojai dan Syekh Ali Jum'ah. Mereka fuqaha. Ini tarikatul tarjih, yang harus mencari yang rojih dengan tarikh, ya, secara tarikhi, bukan secara fikih.
Jadi surah al-istifadoh itu tidak berlaku dalam ketika dia tidak punya syahadat isbat gitu loh. Tidak berlaku gitu. Hmm. Jadi yang hilang itu, yang majhul itu selama 590 tahun, bukan Ubaidillah doang, tapi 14 nama. Si Ali Kali Kosam ya apa Ali Kali Kosam, Syai Fakini Mirbad, Kodam, Syai Soek Mirbad, Mirbad, Muhammad ya Mirbad. ada 14 nama itu yang majhul itu, yang tidak ada syuyutnya, tidak ada apa, tidak ada suyuhnya, tidak ada syuhudnya, tidak ada ruwatnya, tidak ada perawinya gitu loh, tidak ada data sejaman, tidak punya murid, tidak pernah ada orang yang berhubungan, berkorelasi, berkoneksitas dengan mereka pada zamannya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak, yang surah wa istifadoh dan segalanya itu mana yang sekarang seluruh dunia itu yang mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan segala macam yang mereka klaim gitu loh. Dan semua orang sudah tahu bahwa awalnya mereka itu mengklaim. Tunggu bang. Berarti memang untuk mendapatkan resmi syahadat isbat itu harus ya bahasanya izin lah ya ke keluarga asalnya itu ya, berarti bang ya? Ya pasti mereka tidak akan mendapat itu. Mau mereka kayak gimana pun, mau mereka sogok, mau mereka kayak gimana pun tidak akan dapat. Karena apa? Karena mereka menggenosida, mengetnik cleansingkan ya. Itu tiga qabail asli dari Sayyid Ahmad bin Isa. Nggak ada di kitab-kitab Alwi yang ratusan itu yang kata mereka dari zaman Ali Sakron bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf itu, nggak ada satupun yang menulis tentang zuriat aslinya Sayyid Ahmad bin Isa. Dihilangkan sama mereka, dibombardir, di nuklir semuanya, itu nggak ada salasa itu ya, Bani dari Qabilah Muhammad bin Isa, dari Qabilah Ali bin Isa, dari Qabilah Husain bin Isa, bin Ahmad bin Isa, nggak ada. Itu Bani Kobiji, Bani Zuriat Husain di Naisabur, itu mereka nggak tulis di kitab-kitab mereka, dihilangkan. Nggak akan mungkin mereka dapat syahadah dari zuriat Said Ahmad bin Isa, mustahil gitu loh. Apalagi mereka klaim bahwa Said Ahmad bin Isa hijrah katanya ke Yaman, gitu nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Orang kunciannya itu Muhammad bin Ahmad bin Isa kok, gitu, kunciannya zuriat dari Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Jamil gitu. Jadi mereka itu gini, semua orang udah tahu bahwa sebelum mereka mengklaim berkeluarga berkerabat dengan Bani Ahdal ya, di Al-Ansab Al-Ahdaliyah itu, di Tufatuz Zaman itu, mereka sudah mengklaim duluan ke Hasan Musanna bin Husain Al-Asgor ya, dari bin Ali Zainal Abidin. Iya. Jadi mereka udah mengklaim ke situ dulu gitu sebelumnya. Baru akhirnya ada lagi versi yang mereka mengklaim ke Musa Al-Kazim gitu loh. Ya, memang Bani Ahdal itu punya dua jalur, satu ke Hasan Musanna bin Husain Al-Asgor, ke bin Zainal Abidin, sama ke siapa, Musa Al-Kazim. Jadi urutannya itu Muhammad bin Sulaiman dari Bani Ahdal ya, yang berkerabat dengan Ali Kali Kosam waktu itu katanya, hijrah ke Yaman gitu kan. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Nah, dari bin Aun ini ada yang jalurnya ke Hasan Musanna bin Husain Asgor bin Zainal Abidin, ada yang jalurnya ke Musa Al-Kazim gitu loh. Dan itu udah diiptol, Bani Ahdal itu sudah diiptol oleh Nakobah bersangkutan gitu, karena kan kacau gitu kan, sudah dibatalkan. Nah, kalau Alwi itu tidak pernah diisbat, jadi gimana mau diiptol? Jadi ilhakun nasab, dia diilhak, dinafikan gitu loh, dicuekin, tidak diterima gitu, ditolak, bukannya diiptol, karena mereka tidak pernah diisbat. Ada namanya Syekh Munir Turki, beliau pernah mengisbat, tapi beberapa bulan kemudian langsung diiptol lagi. Syekh Munir Turki, Syekh Munir Turki. Kayak ini loh bang, kayak ya tadi yang lo bilang Robitoh Alawiyah itu propaganda nasab itu, harusnya diganti itu. Jadi seolah-olah itu publik itu Alwi gitu loh, bukan Alawiyah, kayak dompleng nama gitu loh bang, maksudnya. Itu kan ambigu, gitu, mereka kan jadi melesetin, jadi rancu kayak gitu kan, menjebak orang jadi salah persepsi kan gitu loh. Mereka tuh Alwi apa Alawi gitu loh. Gitu. Terus juga kan Alawiyah gitu kan.
Nah, makanya Nah, saya Ini aja katakan kita kepada, singkat aja bro. iya, maksudnya Singkat saya, aja begini. Aku tiba-tiba dari pernyataan Mas Fajar dan Bang Charlie, aku tiba-tiba dapat ilham. Kalau Yahudi kan ada Yahudi suku ke-13. Lah, bagaimana kita Ya. istilahkan? Kalau jumlah cucu Nabi kan yang dari jalur laki-laki kan ada dua, tapi kan ada perempuan juga. Oke lah, taruhlah dua. Apakah perlu ada istilah baru? Cucu Nabi level ketiga gitu loh. Kalau tadi kan Yahudi suku ke-13 gitu loh, yang tidak diakui gitu loh. Dan apakah perlu ada sebuah istilah baru cucu Nabi level ketiga gitu loh? Kalau level pertama kan Hasan dan Husain. Nah, kalau Yahudi kan ke-13 ini kan nggak diakui, Yahudi Askenazi, Yahudi Kaukasus. Apakah perlu ada diksi baru gitu loh? Mengingat persamaan DNA sama dengan Yahudi jadi gini, Hazal, segala macam, karakternya sama. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, jangan salah, sejarah hari ini tergantung sejarah sebelumnya. Kaum Khazar membuat kerajaan mulai abad ke-1 Masehi sampai abad ke-9 Masehi. Akhirnya menerima sebagian kecil komunitas Yahudi yang sudah terserat berat di entah berata itu, akhirnya ke sana menyebarkan agama Yahudi, ya, akhirnya diterima oleh raja sana, raja bulan segala macam, sampai runtuhnya tahun 900 sekian Masehi. Nah, dan anehnya, nanti coba di cross check ke Bagus Mogi, tahun 1200 atau berapa itu awal indikasi leluhur Ba'awi masuk Islam. Lah, makanya saya dan mengaku sebagai cucu Nabi. Lah ini kok ada dalam tanda kutip ada kemiripan. Kalau emang ini, kalau Yahudi Hajar mengaku sebagai turunan Yakub, yang saya katakan tadi Yahudi non Semitik, makanya ada istilah Yahudi suku ke-13. Nah, apakah ini sama? Ya, yaitu Ali As-Sakron tahun sekian-sekian itu baru masuk leluhurnya Ali Sakron masuk Islam, akhirnya Ali Sakron mendeklarasikan diri sebagai cucu Nabi, padahal itu baru keyakinannya aja, keyakinan tanpa dasar, dan itu pertama kalinya kan ada redaksinya nanti. Apakah sama? Apakah perlu ada istilah baru? Yaitu yang selama ini dikatakan sebagai Arab tapi sebenarnya bukan Arab. Arab non Semitik ini menjadi cucu Nabi level ketiga gitu, dalam tanda kutip palsu gitu. Sama dengan Yahudi susu ke-13. sebelum tuh Bagus Mogi menjelaskan itu, saya cuma mau bilang bahwa mereka kadzabah. Jadi bukannya Ali Sakron itu berspekulasi atau tos-tosan, gue kayaknya ini deh, bukan. Tapi mereka memang niat nipu. Ali Sakron itu memang niat berbohong gitu ya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memakai nama Sayyid, dan bapaknya si Abu Bakar juga nggak dikasih Sayyid, dan kakeknya As-Segaf itu juga nggak dikasih, Abdurrahman As-Segaf juga nggak pakai Sayyid atau Habib gitu loh. Dia tahu mereka tuh di zaman dulu nggak ada yang menganggap mereka sebagai Sayyid atau Syarif atau Habib gitu loh, istilah apapun lah gitu, yang intinya mengarah ke sana tuh nggak ada. Dan mereka itu lebih parah. Kalau Israel itu cuma membuat 300 makam palsu ya, kuburan palsu. Kalau mereka udah bikin 3.000 dari Petanesia itu, sarjana kuburan itu bikin 3.000 kuburan palsu itu kan, maksudnya mereka lebih parah. Dan kesamaannya mereka adalah sama-sama keturunan dari Gomer dan Magog, dari Jus dan Majus gitu kan. Ya, akhirnya mereka menikahi wanita dari Bani Kohanim, ya kan, memeluk agama Yahudi gitu kan, menikahi dari Bani Kohanim, tapi tetap menjaga dari DNA-nya itu dari jalur Jus Majus. Jadi mulai sekarang kita bisa menyebutnya Yahudi Askenazi Jus Majus lah gitu loh, Zionis Jus Majus gitu loh. Itu kesamaan mereka yang di sana maupun yang di sini gitu. Ini aja kan? Ya, Sambil gini Gus. Sambil gini lah. Mereka saking kasihkan untuk menipu gitu ya, udah ketahuan. Kita buka semuanya. Kalau mereka bukan Nabi dan palsu, mereka masih aja nggak tahu diri, nggak tahu malu, masih mengakui Wali Songo itu Ba'alawi loh.
Lah, Ya kan makanya kan Udah ketahuan iya, ada gitu loh. koror dari Majmu Fatawa Fuqaha sejawa gitu kan, Fuqaha Jawa. Ya mereka nggak ada tanggapan, diam gitu kan, silent gitu loh. Ya berarti kan itu mengindikasikan bahwa mereka sudah nyerah dan mereka sudah aslim dengan result itu, dengan keputusan tersebut gitu. ya, kalau Iya, boleh saya betul. mengatakan, dulu sebagian dari mereka mengatakan masa Wali Songo terputus. Lah, ketika sekarang terpojok, kenapa beda cerita? Ada ocehan si A, bahkan ocehan si Habib B, Habib C, yang sama-sama itu serempak sekarang tuh kompak Wali Songo sebagai Ba'alwi, gitu loh. Lah, akhirnya kan jadi pertanyaan, sampai aku udah pernah dengar dari Tubagus Mogi, kalau emang ini salah tolong dikrecek. Kata sampai Sunan Gunung Jati itu mau dibinyayakan gitu loh oleh seorang Habib ya. Habib katanya ketua sufi sedunia. Tapi anehnya di sebuah kerajaan lain, keraton lain, yaitu Solo dan Jogja, yang satu diasbabkan, yang Solo, yang Jogja dibinyahyakan. Kan lucu. Padahal antara Solo dengan Keraton Yogyakarta leluhurnya sama-sama keturunan Panembahan Senopati. Masa Panembahan Senopati punya dua marga, Asegaf sekaligus bin Yahya gitu loh. Banyak, makanya tidak ada sempurna dalam kedustaan, tidak ada yang sempurna dalam kedustaan. Makanya nanti Tubagus Mogi mungkin akan menjelaskan kepalsuan apa yang mereka lakukan, ya termasuk membajak nasab Wali Songo, ya sampai tahun 1960 atau 83 ada kertas pakai kertas manila kebongkar, saling binjinda dan lain sebagainya. Monggo, apa tuh? Karbon datingnya. Iya, kertasnya kertas karton. Sorry, kertas karton. Bayangkan dibikin lama, gitu loh. Terus ini kan nggak tahu. Bang Syarwi, Tubagus Mogi itu udah sempat hampir dibalwikan juga. Sempat dibalwikan juga, dibinyahiakan sempat. Bahkan tapi Tubagus Mogi menolak. Tapi Gus Abbas itu pernah dibinyahiakan. Nah, ini gimana Tubagus untuk menjelaskan kekisruhan Ba'alawi ini kok masih hari ini nggak tahu diri, nggak tahu malu gitu loh, masih mengaku Wali Songo itu Ba'alawi gitu loh. Monggo silakan Tubagus Mogi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Masya Allah, tabarakallah. Ini seru sekali bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat saya, dengan dulur-dulur saya, Mas Charlie, Raden Mas Fajar, Gus Irfan Wesi. Tadi, waduh, seru sekali apa yang disampaikan tersebut. Jadi emang kita ini saat ini kalau menurut kami ini emang sudah dekat dengan masa-masa fitnah saro ini, Mas Charlie. Karena emang sebelumnya tidak ada yang keturunan Rasulullah yang asli yang menggunakan nasabnya itu untuk malah berbuat zalim, malah berbuat ketidaktakwaan. Tapi di masa-masa sekarang ini ada pihak yang mengaku cucu Nabi, tapi di tengah masyarakat itu malah menunjukkan sikap-sikap yang kontradiksi daripada hukum agama Islam, kontradiksi dari ketakwaan, sehingga wajar kalau kita para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita meneliti dan ternyata ketemulah bukti kepalsuan mereka. Jadi karena kita ini ya insya Allah niat kita baik ya, bersama-sama ini niatnya bukan sekedar memfitnah, bukan menggibah, tapi insya Allah ini merupakan amal ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita menyampaikan kebaikan untuk harus bertakwa, karena apabila kita membicarakan nasab itu bukan untuk berbuat kezaliman kemungkaran, tapi justru untuk berbuat ibadah menyambung silaturahim. Kaidah utama ilmu nasab itu adalah sesuai dalil Nabi itu ta'lamu min ansabikum matasilun nabi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi bukan untuk dijadikan alat kezaliman,
takabur ala iblis, rasis, fasis, merendahkan yang lain. Nah, tapi ternyata di kalangan Ba'alawi tersebut menggunakan nasabnya untuk merendahkan para kiai. Mereka menyampaikan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Kalau kiai saja direndahkan, gimana dengan umat-umat awam yang lain? 70 kiai saja kalah dengan habib yang bodoh. Apalagi ada framing pernyataan sendalnya, kakinya kotor, habib yang bermaksiat, yang bodoh, itu lebih utama daripada kepala kiai yang bersorban. Artinya itu sudah ada perendahan fasis yang luar biasa. Dan juga kalau kita sampaikan kepada publik, bahwasanya tentang masalah fitnah saro ini merupakan hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan lain-lain. Innaha satakunu fitatus saro dakhonuha min tahti qodami rajulin min ahli baiti yas'umu annahu minni wa laisa minni innama awliya'il muttaqun. Sesungguhnya akan terjadi fitnah saro. Fitnah saro ini masa-masa kenikmatan, kesenangan. Jadi kalau kita lihat ada contoh kayak diduga Oknum Habib Bahar bin Smith yang diperlihatkan kemewahannya dan lain-lainnya gitu kan, dengan mobil mewahnya, dengan flexing. Nah itu flexingnya ini kaitan dengan saro ini sendiri. Nah, asapnya muncul dari bawah kaki seorang laki-laki yang mengaku dari keluargaku atau alul baitku. Ia mengaku bahwa dirinya bagian diriku, padahal bukan dariku. Sesungguhnya bagian dariku, para aulia-auliaku, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi titik kunci. Jadi ketika orang mengaku-ngaku cucu Nabi, mereka punya pagernya itu adalah ketakwaan. Jadi kalau malah salah flexing kemewahan, kenyamanan, tapi tidak takwa, misalkan tidak takwanya malah melanggar caci maki. Padahal dalam agama Islam itu caci maki tak boleh, bahkan dikecam dengan wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kecelakaanlah bagi para yang suka mendusta, yang suka mengumpat. Tapi kok ini malah mengajarkan umpatan-umpatan, malah mengajarkan hai anjing, hai babi, wah udah gitu monyet, dan lain sebagainya. Monyet. Kebun binatang banyak, ada monyet, anjing, babi, jangkrik, macam-macam, kodok, luar biasa. Istana iblis Dajjal. Ini mengaku cucu Nabi, tapi kok hobinya caci maki. Nah, ini kan campur racun. Nah, itu. Ini bukti-bukti menunjukkan ketidaktakwaan, Mas Charlie. Dan ini yang tentunya wajar bila mana kita berupaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kembali lagi kepada Wali Songo, ini awal-awal mulanya dulu para kiai-kiai kita, para sesepuh kita mengedepankan adab yang baik, mengedepankan husnuzon. Nah, husnuzon ini kalau dalam ilmu hukum itu bagikan praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu boleh digunakan kalau belum ketemu bukti. Jadi kalau sebelum ketemu bukti, boleh-boleh saja kita pakai praduga tak bersalah, pakai husnuzon. Nah, ini yang kami tampilkan oleh Mas Charlie tadi, ada slide yang bisa pemirsa nanti lihat. Di sini adalah bukti bahwasanya dulu nasab keluarga Wali Songo ini pernah dicatat dalam data kitab nasabnya mereka, Syarah Syamsul Az-Zahirah di halaman 531. Di situ tercatat nasabnya Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sampai ke Jamadil Kubro alias Jamaluddin Akbar Al-Husaini sampai dengan ke Rasulullah lewat jalur Asmat Khan Ba'alawi, Mas Charlie. Ini dulunya dicatat dalam kitab nasab mereka sendiri, dan para ulama kita, para kiai kita husnuzon, praduga tak bersalah. Kita sangka benar. Karena dulu sebelumnya data-data internal keluarga Wali Songo mencatatkan secara ringkasan. Nah, kemudian para Habib Ba'alawi ini yang datang dari Timur Tengah berupaya seakan-akan melengkapkan, dan seakan-akan data kita jadi detail. Nah, dulunya kita husnuzon. Tapi dalam slide yang kami tampilkan ini, di sebelah kanannya mereka dulu mencatatkan dalam kitab nasabnya. Kemudian di sebelah kirinya, Mas Charlie, itu bisa dilihat sendiri, ada poster silsilah para Habib yang dijual, itu juga mencantumkan nasab Wali Songo di bagian Ba'alawi, tapi ditulis bahwasanya statusnya majhulun nasab untuk Wali Songo ini sendiri. Arti kata
nasabnya tidak jelas statusnya, dikarenakan tidak pernah dicatat dalam kitab Syamsu Az-Zohiroh. Padahal dalam slide yang kanan ini merupakan data dari kitab Syamsu Az-Zohiroh. Jadi ini ada kemunafikan dari pihak mereka, dibilangnya tidak ada. Nah, atau mungkin mereka akan berkelit, yang ada hanya syarahnya saja. Nah, apapun itu, kalau dianggap tidak jelas, ya harusnya janganlah dicantumkan dalam kitab nasab mereka. Atau harusnya janganlah dicantumkan dalam poster yang mereka jual ke publik. Jadi mereka cari uang, dapetin ini, mencantolkan nasab Wali Songo, tapi direndahkan dengan kata-kata majhulun nasab. Bahkan oleh oknum peneliti nasab dari Ba'alawi yang bernama Ali Din Hasan Assegaf, itu dimuat dalam FB mereka, FB beliau, itu menyatakan nasab Wali 9 itu tidak adalah yang pasti, apalagi turunannya. Jadi mereka menghina, merendahkan, jangankan turunannya, Wali Songo saja tidak ada yang pasti. Dan jadi ini benar-benar merupakan merendahkan dan menghinakan kepada keluarga Wali Songo. Nah, sebelumnya juga saudara kita, Gus Rocky juga sempat memberikan masukan kepada saya untuk mengkaji tentang masalah Syekh Jumadil Kubro, leluhur Wali Songo, yang sempat dibalawisasikan, yang kita yakini dibalawisasi ya. Nah, karena yang tadinya kita husnuzon, kemudian di slide yang kedua, ini juga ada surat resmi di tahun 2018 oleh lembaga nasabnya Ba'alawi. Ada dua ya, ada Robitoh Alawiyah, ada Nakobatul Asraf Al-Kubro. Nah, di sini dinyatakan 10 April 2018. Nah, sekarang kita tanggal 1 April, ini dulu 10 April oleh Ali Zainal Abidin Assegaf, itu dinyatakan keluarga Wali Songo yang dulunya mereka sendiri yang menyatakan sebagai bagian daripada Asmat Khan Ba'alawi. Nah, di kitab nasabnya mereka, di 2018 kemudian mereka nyatakan nasabnya tertolak dikarenakan tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu. Alasannya seperti itu, Mas Charlie. Dan ini juga menjadi awal mula kami atau keluarga Wali Songo kemudian menyesuaikan dengan kaidah ilmiah ilmu nasab, mengecek kembali. Kalau misalkan awalnya kita husnuzon, seakan-akan Wali Songo ini keturunan Yaman, tapi saudara Yaman kok malah menolak. Maka kami mengecek lagi data-data internal manuskrip Nusantara. Nah, ternyata dari data internal manuskrip Nusantara, kita temukan ternyata para wali Nusantara ini ternyata memang bukan keturunan jalur Yaman, Mas Charlie. Dan ternyata indikasi ini sebelumnya pernah ada pernyataan dari, kalau dari luar tuh ada peneliti, Bapak Martin van Brunussen. Nah, itu yang disampaikan juga oleh Gus Rocky yang sempat mengatakan di grup. Martin van Brunussen itu menganggap gerakan Ba'alawi itu merupakan gerakan Yamanisasi. Karena nama Jumadil Kubro ini sendiri, kalau dilihat kaitannya dengan dalam manuskrip Nusantara, kaitannya dengan Thorikoh Kubrowiyah. Yang mana Thorikoh Kubrowiyah ini dulu berkembangnya di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan, baru nanti ke Nusantara. Artinya bukan dari jalur Yaman, tapi kaitannya dengan jalur Thorikoh Kubrowiyah. Nah, selain Bapak Martin van Brunussen, kalau di kalangan NU itu ada almarhum Kiai Agus Nyoto. Itu sudah pernah menerbitkan buku Atlas Wali Songo. Nah, meskipun beliau tidak menyebutkan secara tegas, tapi mengkompilasi berbagai jalur. Tapi dalam buku Atlas Wali Songo, beliau menyampaikan juga, meskipun ada versi Yaman, tapi juga ada versi muasal leluhur Wali Songo, itu dari Maghribi alias Maroko, dan juga Samarkand Uzbekistan, Mas Charlie. Nah, kata-kata Uzbekistan dan Maroko Maghribi ini, ini yang menjadi patokan awal kami untuk meneliti, bahwasanya kalaulah memang Wali Songo itu ditolak dari Yaman, yang sebelumnya mereka sendiri yang menyatakan dari Yaman, maka kita kemudian menyesuaikan dengan kaidah ilmiah ilmu nasab untuk meneliti data negeri muasal. Jadi kalau misalkan Wali Songo ini dinyatakan dari Maroko, maka ya kita berupaya mengkonfirmasi data dari data negeri muasal. Maka saudara-saudara kita dari NAT, dari keluarga pesantren Genggong,
itu berupaya menelusur dari data manuskrip Nusantara dirunut ke data negeri muasalnya. Nah, misalkan data manuskrip Nusantaranya, misalkan yang berjudul Serat Walisana, terkait dengan tentang Giri Kedaton Sunan Giri. Dirunutlah kedatangan di Pulau Jawa itu ada kaitan dari Malaka, dari Malaysia. Kemudian ditemukan dari Maroko. Nah, dari Maroko inilah yang kemudian mendapatkan isbat di tahun 2019 dari Nakib Maroko. Itu nanti akan kita tampilkan buktinya. Nah, demikian pula untuk jalur yang misalkan masyhur kayak ayahnya Sunan Ampel, itu kan bernama Ibrahim As-Samarkandi. Bukan Ibrahim Yamani, tapi Samarkand dari Uzbekistan. Nah, ini pun kita telusur data-datanya ini. Dan juga telah ditemukan berbagai bukti manuskrip yang kita cari. Ternyata Wali Nusantara ini dua jalur muasal nasab. Yang dari jalur Maghribi Maroko itu keturunan Imam Hasan. Sedangkan yang dari jalur Asia Tengah yang terkait dengan Thariqah Kubrawiyah itu jalurnya keturunan Al-Kazimi Al-Husaini, Mas Charlie. Bukan jalur Ba'alawi Yamani Al-Yahudi atau kasus. Tapi jalurnya malah ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, ini kalau kita tampilkan di slide yang kami tampilkan, ini jelas dari data manuskrip Cirebon, ini ke jalur Sunan Gunung Jati dan Jumadil Kubro atau Jamil Akbar Al-Husaini, keturunan Imam Husainnya bukan dari jalur Ba'alawi, tapi dari jalur Musa Al-Kazim. Nah, bahkan dari slide yang berikutnya, hingga tahun 1913, profesor pertama Indonesia, namanya Profesor Hussein Jediningrat, itu tahun 1913 sudah mengeluarkan disertasi, mengumpulkan, mengkompilasi berbagai data silsilahnya Sunan Gunung Jati Cirebon maupun leluhur Kesultanan Banten, itu semuanya keturunan Imam Hussein. Tapi tidak ada satupun versi ke Ba'alawi. Jadi ada data daftar raja-raja Banten dari Priangan, ada data sejarah Banten rantai-rantai, ada wawacan Sunan Gunung Jati, ada data penghulu Abdul Qohar, ada data sejarah para wali Jawa, dan ada data sejarah para wali Sunda. Semuanya tidak ada yang versi Ba'alawi yang dikenal di Banten sampai dengan tahun 1913. Adanya justru dari jalur Musa Al-Kazim, Musa bin Raja Penghulu Sidik alias Jafar Sodik. Ini datanya sudah kami tampilkan. Ini membuktikan bahwa di Banten pun sampai dengan awal abad 20 saja belum terpengaruh pembelokan kepada versi Ba'alawi. Datangnya lebih belakangan lagi nanti. Kalau untuk di Banten, itu kami ketahui mulai dipengaruhinya di masa Habib Salim bin Jindan, yang karena ada ulama Banten, semisal Kiai Ahmad Khotib dan keluarga lain, itu terpengaruh karena hubungan disangka baik, disangka cucu Nabi, akhirnya percaya dan mengikuti versi Ba'alawi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Robito Alawiyah. Nah, itu berdasarkan data yang kami tampilkan lewat slide. Adapun data-data tentang manuskrip Nusantara untuk versi Al-Hasani itu tadi Serat Walisana, sedangkan kalau untuk jalur-jalur yang ke Uzbek itu terdata dalam berbagai manuskrip yang alhamdulillah lebih tua dibandingkan versi-versi yang ada orang-orang temukan bikin-bikinan yang ke Ba'alawi. Jadi ada data yang lebih tua dibandingkan versi-versi ke Ba'alawi, Mas Charlie. Sehingga membuktikan bahwasanya versi yang kita kaji ini memang lebih soheh, baik secara data mutawatir dan data lebih tua. Ada data manuskrip Bangkalan dari tahun 1624, manuskrip Tapal Kuda dari tahun 1650, ada manuskrip Pamekasan tahun 1700, manuskrip Hasan Muhi tahun 1787, ada asal-usul Kesultanan Cirebon tahun 1809, ada tinjauan sejarah Banten di tahun 1913. Nah, artinya dari 1624 itu saja hanya selisih 50 tahun daripada masa Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wafat. Artinya masih bisa dikatakan mendekati primer. Dan tinjauan sejarah Banten itu abad 20. Artinya ada riwayat yang turun-temurun, sanadnya mutawatir,
dari abad 17, 18, 19, 20 itu nyata silsilah Wali Songo bukan ke Ba'alawi, tapi diriwayatkan turun-temurun dari berbagai daerah. Ada daerah Madura, Cirebon, Banten. Ini sama-sama sinkron bahwasanya Wali Songo bukan dari Ba'alawi Yaman, tapi kalau untuk jalur Al-Husain ini melalui jalur yang terkait dengan penyebaran Thariqah Kubrawiyah. Dan bahkan Thariqah Kubrawiyah ini berarti berasal dari Asia Tengah dan Asia Selatan. Dan yang menurun ke Nusantara lewat jalur itu tidak hanya Thariqah Kubrawiyah, tapi juga Syatariyah dan Naqsyabandiyah. Ini yang jelas menjadi indikasi jalurnya keturunan daripada Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Sedangkan yang dari jalur Maroko itu menurunkan Thariqah Qadiriyah, Syaziliyah, Rifaiyah. Ini jelas-jelas yang menurun ke Nusantara ya antara-antara itu saja. Jadi tidak ada keluarga wali Nusantara yang berthariqah Ba'alawiyah Yaman. Dan juga tawasulnya juga nyata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani, bukan kepada Faqih Muqaddam. Nah, warga Wali Songo yang asli tidak ada yang bertawasul kepada Faqih Muqaddam, tidak ada, Mas Charlie. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Dan untuk slide berikutnya, ini adalah bukti bahwasanya kita tadi 2018 dinyatakan nasab keluarga Wali Songo tertolak. Tapi keluarga Wali Songo tidak terprovokasi dengan cara seperti Ba'alawi. Ketika nasabnya didustakan, kalau Ba'alawi malah kebakaran jenggot, ujaran kebencian, caci maki, ajakan perang. Anggota-anggotanya mukibinnya disuruh asah golok, asah curit untuk perang. Kalau kita tidak demikian. Kalau kita mengkaji, kemudian meneliti, kemudian mengcounternya secara lebih baik sesuai dengan dalil Quran. Apabila ada suatu kezaliman, kita balas dengan cara yang lebih baik. Maka kita membalasnya dengan mengcounter secara ilmiah. Jadi sebelumnya Ba'alawi ada yang menzalimi keluarga Wali Songo dengan memframingnya secara data tertulis atau de jure, dan juga de facto ada yang disebut Imam Jumbo menyatakan tentang tes DNA. Jadi dia menyatakan nantinya dengan rambut tabi itu, nanti para yang mengaku keturunan Nabi haruslah tes DNA, meskipun tetap pendukung. Nanti DNA Nabi kemana? DNA pengakuan Nabi kemana? Nah, ini yang dua hal ini yang kita jadikan patokan, de jure dan de facto. Nah, ternyata, alhamdulillah, kita mengkaji perkembangan dunia internasional masalah nasab. Ini di slide berikut ini adalah dari ISOC. ISOC itu Internal Society of Genealogists. Jadi pakar genetik internasional ternyata sudah meneliti bahwasanya kode haplogrup DNA-nya Nabi Muhammad adalah di kode haplo J1. Ini pun juga terkait dengan ya Imam Ali, ya Nabi Ismail, ya Nabi Ibrahim, ya Nabi Ishak, Nabi Yakub, seluruh keturunan garis laki daripada Nabi Ibrahim itu berhaplogrup J. Nah, termasuk yang kami tampilkan dalam slide ini, Nabi Muhammad ternyata sudah diteliti berdasarkan dari perbandingan keturunannya di haplo J. Nah, perbandingan keturunannya inilah ada yang para sayyid-sayyid yang memiliki data-data tertulis yang terjaga, terverifikasi, dan sanad kesaksiannya kuat. Jadi ada Syarif Mekah yang menurun di Jordan, di Maroko, ada yang keturunan dari Al-Husaini yang menurun di Iran. Jadi kayak tokoh kita yang kemarin meninggal, Ali Khamenei, itu para sayyid Iran juga sudah dikaji, diteliti nasabnya, itu sama-sama berhaplogrup J1. Para Yahudi Kohen itu juga sudah diteliti di haplogrup J. Nah, bagaimana dengan Ba'alawi? Ternyata sudah diteliti. Nah, ini yang kami tampilkan di slide. Yang lebih mengejutkan lagi, para Ba'alawi ini selain diteliti di ada lab family tree DNA, tapi ternyata juga diteliti oleh pakar genetik dari Yahudi itu sendiri, Mas Charlie, dari Jewish DNA. Ya. Nah, ini slide yang kami tunjukkan, itu Asegh Ba'alawi dari Yaman sudah diteliti ternyata berhaplogrup G. Begitu juga dari Jamalul Lail, ini berhaplogrup G. Nah, tadi kan kita sebut kalau Yahudi Tulen dari laki berhaplogrup J1 keturunan Nabi Ibrahim, tapi kok ini berhaplogrup G Golef, tapi kok diakui sebagai Yahudi. Nah, ini yang perlu kita kaji juga.
Nah, di slide berikutnya ini kita kaji haplogrupnya. Ini Nabi Ibrahim berhaplogrup J, di sebelah kiri dari Nabi Ishak, Lewi, Kohen itu menunjukkan J1 juga, menunjukkan J. Sebelah kanannya Nabi Ismail, Adnan. Ini sudah ada contoh-contoh para Said asli, ada Said Ali Khamenei, ini berhaplogrup J. Tapi ternyata leluhurnya Ba'alawi Ubaidillah malah G. Dan ini juga ada contoh Habib Aldo. Nah, ini juga berhaplogrup J. Jadi ini Berarti artinya sudah diisbat oleh YWD.net ya. ya. Sudah di Jadi ternyata Ba'alawi diisbatnya oleh Yahudi. Nah, ini yang isbat yang lebih soheh dibandingkan isbat-isbat nakib-nakib yang tidak sesuai dengan negeri muasal dan data yang lebih tua. Nah, jadi ini ternyata sudah ada penelitian. Nah, bahkan Dr. Sugeng dari BRIN ini sudah meneliti lagi faktual dari gali kubur Mumi Yuya. Nah, ini tadi Mumi Yuya ini menjadi temuan baru. Jadi dulu sebelum Mumi Yuya ini diteliti, dulu kita menganggap Ba'alawi ini Yahudinya Yahudi Khazar. Nah, cuman ternyata ini perlu kami koreksi lagi nih Gus Irfan. Karena ternyata kalau Yahudi Kaukasus jelas, tapi kalau Khazar ini masih tatal bahas. Karena dengan penemuannya Dr. Sugeng bahwasanya ini Mumi Yuya haplogrupnya G dan telah dipetakan oleh beliau ternyata soheh sebagai leluhur garis laki patrilineal daripada Ba'alawi. Jadi kode genetiknya sudah ada dipetakan di sini. Slide-nya bisa kita lihat sendiri. Ini real dari Mumi Yuya yang merupakan mertua Fir'aun Amenhotep di Mesir. Nah, ini jelas berarti iya, betul. ini kaitannya garis lakinya ini lewat jalur Kaukasus yang pernah ke Mesir berarti. Jadi turunan Kaukasus yang pernah ke Mesir. Nah, ini kami tampilkan di slide. Jelas ternyata Mumi Yuya ini merupakan leluhur garis lakinya Ba'alawi. Nah, maka apalagi juga dari temuan genetik lagi, kan tes DNA ini bisa dikaji lewat 3 jenis, Mas Charlie. Ada tes Y-DNA, artinya garis laki kromosom Y. Nah, haplogrup G ini berarti menunjukkan garis lakinya dari Kaukasus. Tapi juga bisa lewat autosomal. Nah, slide berikut ini dari Najwa Shihab, autosomalnya ini artinya mengetahui persentase kadar genetik berbagai leluhur. Nah, terbukti 48% ini dari Asia Selatan, Ba'alawi ini, sedangkan dari Arab hanya 3% saja. Nah, berarti kita bisa mengkorroborasi dan mengkolaborasi data, Mas Charlie. Artinya, migrasi Ba'alawi yang terus ya. Gimana? Orang India, Nehi berarti. Bukan Arab. Betul. Nah, betul. Yahudi Kocin. Ya, maka ini berarti kita ini baik, kita berupaya meluruskan silsilah Ba'alawi yang tepat. Jadi ketika mereka menyampaikan keturunannya kepada Ahmad bin Isa, itu tertolak secara de facto dan de jure. Nah, kalau de jure, kenapa nasab Ba'alawi ini tertolak? Dikarenakan menggunakan kaidah mereka sendiri. Mereka kan menyatakan nasab itu tertolak bila mana tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu. Nah, sedangkan Ba'alawi baru mengaku cucu Nabi secara tertulis itu baru di abad 9 Hijriah. Nah, Kiai Imad sudah pernah menyatakan, dulu juga hasil tes DNA ini, dulu di tahun 2021-2022 kami sampaikan kepada Kiai Imad. Awalnya Kiai Imad nggak percaya, tapi dulunya beliau masih mukibin. Tapi ketika melihat perlakuan para Habib yang zolim kepada para Kiai, akhirnya beliau mau menyimak apa yang kami sampaikan, mau meneliti, mau mengkaji, dan akhirnya sepakat. Ketika sepakat, kemudian Kiai Imad menerbitkan tesis yang lebih mendetail, yang ternyata sudah membuktikan bahwasanya secara de jure nasab Ba'alawi tertolak. Karena tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu dari abad 4 Hijriah sampai dengan 9 Hijriah. Jadi Said Ahmad bin Isa ini hidupnya di abad 4 Hijriah. Anaknya tercatat hanya Muhammad, Ali, dan Husain saja. Nah, sedangkan Ubed yang diaku-aku sebagai leluhur Ba'alawi itu dicangkokannya itu diklaimnya di abad 9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Nah, tapi
tidak sesuai dengan data primer di abad 4, 5, 6, 7, 8 tidak sesuai. Artinya, data sekunder yang kontradiksi dengan data primer, maka pasti batillah nasab sekunder itu. Data sekunder apa salah? Itu udah kaidah ilmiah ilmu sejarah. Dalam kaidah ilmiah ilmu nasab, Ba'alawi mengaku keturunan dari Irak, maka harus mengacu pada data Irak dan mengacu pada data kabilah yang dia aku sebagai leluhurnya. Jadi ternyata data daripada keluarga Said Ahmad bin Isa Irak tidak mendata Ba'alawi sebagai keturunan bagian daripada keluarga Ahmad bin Isa, dan tidak ada pengakuan dari kabilah keluarga Ahmad bin Isa dari abad 5 Hijriah sampai dengan abad 15 Hijriah saat ini. Tidak ada satupun pihak keluarga Ahmad bin Isa yang mengakui Ba'alawi sebagai bagian darinya. Sehingga secara kaidah ilmu nasab tertolak. Nah, demikian pula juga dengan secara kaidah ilmu genetik. Ini penting, Mas Charlie. Karena kayak misalkan kita lihat contoh khusus Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Lisa Mariana saja ketika itu menduga anaknya beliau itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Nah, itu saja dugaan seorang ibu bila mana dikabarkan kepada anaknya besar, itu bisa saja menyangka bapak kandungnya dari Ridwan Kamil. Dan apabila itu anak meninggal, nanti apabila tidak ada pelurusan, di nisannya bisa-bisa bin Ridwan Kamil. Nah, tapi ternyata zaman sekarang bisa dicek dari tes DNA. Ternyata tes DNA-nya tidak cocok dengan genetika Ridwan Kamil. Demikian juga Ba'alawi. Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Al-Husaini, sudah di cross check tidak terkonfirmasi. Karena Al-Husaini asli haplogrupnya J, Ba'alawi malahan G, Golf. Nah, jadi secara kode genetik ya sesuai. Nah, kemudian Mas Charlie dari hal ini kami berikutnya, ini adalah bagaimana dengan Wali Songo. Nah, jadi kalau misalkan Ba'alawi ternyata haplogrup G, alhamdulillah Wali Songo ini dalam slide berikut, ini adalah contoh keluarga keturunan Wali Songo yang bernama Pak Aditya berhaplogrup J, dan beliau sudah tes DNA di Family Tree DNA dan masih merupakan kerabat saya, masih sepupu saya, karena di sini ada Family Finder yang match genetik. Jadi alhamdulillah keluarga Wali Songo dalam slide ini terbukti match genetiknya itu bukan dengan Ba'alawi haplogrup J, tapi dengan sesama yang berhaplogrup J. Sehingga membuktikan keluarga Wali Songo itu tidak betul versi yang ke Ba'alawi, baik secara de jure data nasab manuskrip kuno maupun data genetik DNA. Karena bila mana Wali Songo ini keturunan Ba'alawi, mestinya haplogrupnya sama dengan Ba'alawi, sama-sama G. Ternyata tidak. Ini slide yang bisa kami lihat di sana merupakan salah satu contoh keluarga Wali Songo. Tuh bagus, maaf. Itu ada nggak keluarga Wali Songo itu, siapapun lah, yang berhaplogrup G itu ada nggak? Tidak ada. Tidak ada yang berhaplogrup G, tidak ada. Ampun. Nah, itu Nggak ada sama ya? sekali tidak ada. Nggak ada berarti ya? Sama sekali tidak ada. Nah, sedangkan dan terbukti juga dari data yang kemudian kami sampaikan ini adalah peta genetik migrasi leluhur. Ini jelas-jelas tidak lewat Yaman. Jadi dari presentasi ini ada dari Timur Tengahnya itu dari Arab Saudi, kemudian ke Irak, Iran, nah kemudian ke Asia Tengah, Asia Afghanistan, Uzbekistan, ke Asia Selatan, Pakistan, India, ke Asia Timur, kemudian ke Asia Tenggara. Sama sekali tidak lewat Yaman. Jadi kalau andai kata keluarga Wali Songo itu versi Yaman, bahwasanya Ahmad bin Isa dari Irak harusnya pindah ke Yaman, harusnya dari peta genetiknya itu malah belok ke selatan arah barat. Ternyata tidak ada sama sekali. Berarti Wali Songo bukan keturunan Ba'alawinya jelas. Nah, kemudian dari fenotip ciri-ciri fisik, ini pun sudah kami tampilkan di slide berikutnya nih. Ciri-ciri fisik keluarga Wali Songo ini lebih mirip dengan Sayyid Uzbekistan. Nah, seperti ini yang kami tampilkan. Tidak mirip seperti Ba'alawi. Nah, jadi Sayyid Uzbekistan itu ya memang agak mirip Asia-Asia. Jadi memang sudah ada pembauran karena
para wali masa lalu, para ulama masa lalu, para said masa lalu itu berdakwah ke daerah lain dengan cara infiltrasi, akulturasi, asimilasi, tidak rasis, tidak fasis. Jadi mereka berbaur dengan penduduk setempat, nikah dengan setempat, sehingga tentunya memiliki genetik campuran. Tapi alhamdulillah masih bisa terverifikasi baik secara data de jure maupun dengan data genetik gitu atau de facto. Nah, ini contohnya seperti itu, Mas Charlie. Nah, kemudian dari slide berikutnya, nah ini adalah phylogenetic tree of Y-DNA haplogroup. Jadi dari DNA-nya Nabi Adam ke bawah itu ada mutasi-mutasi genetik. Jadi kita kan disebutnya ini dalam Al-Quran, manusia ini yang bersuku berbangsa dan bersuku yang berupa-rupa beragam, tapi tetap dari satu leluhur yang sama, tetap dari Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah, ini ternyata sesuai antara fakta wahyu sesuai dengan fakta ilmiah, alhamdulillah, bahwasanya ada Y kromosomal Adam yang bermutasi menjadi berbagai macam haplogroup, menjadi berbagai suku bangsa yang ciri fisiknya berbeda-beda. Nah, tapi haplogroup J itu adalah bangsa Semitik yang merupakan leluhurnya dari Nabi Ibrahim yang menurun ke Bani Ismail dan Bani Ishak. Itu ada di haplogroup J. Sedangkan haplogroup G, leluhurnya Ba'alawi, itu ada di kode tanjakan. Sehingga mustahil keturunan Nabi Ibrahim karena kodenya kode atas. Kode haplogroup yang bermutasi dari atasnya. Sehingga mustahil Ba'alawi ini keturunan Nabi Ibrahim. Adapun keluarga Wali Songo, ini Kak, tadi saya kasih contoh ada yang haplogroup J, tapi juga ada yang keluar dengan haplogroup O. Nah, haplogroup O ini adalah penanda haplogroup Asia. Nah, di sini masih ada dua teori yang kita masih menunggu pengkajian para pakar genetik. Jadi haplogroup O ini kalau kita lihat di peta genetik ini berada di bawah mutasinya haplogroup J. Sehingga ada pendapat bahwasanya haplogroup J, haplogroup O masih memungkinkan mutasi daripada J, tapi ada pendapat bahwasanya tidak bisa, beda jalur. Nah, kalau kita sendiri keluarga Wali Songo dengan adanya dua pendapat ini kami masih menunggu, tapi yang jelas yang berhaplogroup J ada, yang family match genetik dengan haplogroup J ada, tapi tidak ada yang family match dengan haplogroup J Golf, dan tidak ada keluarga Wali Songo yang berhaplogroup J. Artinya keluarga Wali Songo tidak ada yang keturunan Ba'alawi, tapi ada yang keturunan keluarga besar berkerabat dengan haplogroup J dari Semit. Itu yang terbukti. Nah, adapun dengan keluarga haplogroup Wali Songo yang berhaplogroup O, ini masih ada dua pandangan yang kami masih menunggu. Bisa jadi mereka adalah keturunan yang bermutasi, atau yang kedua bisa jadi keturunan daripada garis perempuan, bisa jadi. Andai kata keturunan dari garis perempuan, bagi keluarga Wali Songo pun juga bukan suatu hal yang bermasalah. Karena keluarga Wali Songo tidak bermazhab seperti Ba'alawi yang menyatakan keturunan itu harus garis laki lurus, harus patrilineal. Apabila tidak dari garis laki, maka putus nasab. Nah, ini yang kami beda pendapat. Jadi keluarga Wali Songo ini mengikuti pendapat daripada para pakar ahli nasab internasional seperti bahwasanya Syekh Yusri Al-Hasani. Ternyata di dunia internasional Timur Tengah, keturunan garis perempuan pun tetap bisa diakui sebagai keturunan Rasulullah. Tidak ada masalah. Yang penting memang ada datanya, memang ada riwayat bukti datanya yang mendapatkan kesaksian isbat dari negeri muasalnya dan dari kabilahnya, juga dari hasil pernikahan yang syar'i, juga bukan hal anak yang hasil zina, juga bukan anak hasil murtad atau kafir. Nah, jadi selama sesuai dengan syar'i, garis laki, garis perempuan tidak ada masalah. Karena masalah nasab itu diutamakannya itu dari ketakwaan. Jadi kalau ada yang murtad, ada yang kafir, itu justru meluluskan nasab sebagai kisah Nabi Nuh misalkan. Tapi kalau misalkan mengikuti ketakwaan, bahkan Salman Al-Farisi sendiri saja yang bukan keluarga Nabi diakui oleh Nabi. Dan fitnah saro tadi saja
Bisa jadi ada yang mengaku keturunan Nabi, atau bisa jadi mungkin keturunan Nabi, tapi kalau nggak bertakwa, Rasulullah pun tidak mengakuinya. Jadi ini yang paling penting adalah bukan di masalah garis laki atau garis perempuan, karena itu bisa menjadi pola untuk bisa menjadi takabur. Tapi bagaimana nasab ini menjadi alat ibadah, media ibadah menyambung silaturahim dan melanjutkan ketakwaan iman Islam. Seperti itu, Mas Charlie. Jadi keluarga Wali Songo tidak menjadikan nasab untuk alat untuk maksiat kesombongan. Nah, ini adalah contoh yang merupakan fatwa ulama Timur Tengah yang menyatakan garis perempuan pun tidak ada masalah. Nah, artinya keluarga Wali Songo, baik garis laki, garis perempuan, silsilah patrilineal maupun silsilah bilineal tidak ada masalah. Tapi secara data de jure dan de facto, tadi sudah kami buktikan ada yang berhuruf J, ada yang family match generated dengan J, ada yang peta genetik migrasi leluhurnya sesuai dari Timur Tengah sampai dengan ke Nusantara tanpa melalui Yaman. Nah, ini adalah contoh-contoh yang slide berikutnya ini, isbat nasab yang menyesuaikan dengan data negeri muasal. Jadi contoh, ini adalah keluarga Terasunan Giri yang data serat walisana ini dengan data serat sarasilah leluhur ing Kadanurjan Jogja ada dikisahkan leluhurnya dari Maghribi Maroko, sehingga mengisbatkannya tentunya harusnya ke negeri muasalnya, yaitu ke Maroko. Dan ini alhamdulillah sudah disbat dari Nakib Maroko bahwasanya keturunan Wali Songo ini keturunan daripada jalur Al-Jalani Al-Hasani yang dari Irak Baghdad pindah ke Maroko, pindah ke Malaka, lantas ke Nusantara. Ini contoh hasil isbat nasabnya dari Nakib Maroko. Nah, sedangkan untuk jalur yang satu lagi, ini adalah slide berikutnya, yang dari jalur Al-Kazimi Al-Husaini, ini sudah ada isbat nasab dari Nakib Irak, karena Musa Al-Kazim ini dimakamkannya di Irak, Mas Charlie. Dan ini keluarga Wali Songo, alhamdulillah, datanya sudah diteliti oleh mereka, ini dipercaya oleh mereka, dan didapatkan isbat nasab, masih keluarga daripada jalur Musa Al-Kazim. Nah, ini artinya sudah menyesuaikan dengan kaidah ilmiah ilmu nasab. Sedangkan kalau Balawi, mereka mengaku dari mengaku dari Ahmad Nisa, tapi tidak mendapatkan isbat nasab dari Nakib kabilah Ahmad bin Isa. Kalau hanya pengakuan husnuzon dari Timur Tengah, itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah ilmu nasab, Mas Charlie. Contoh, kami kasih contoh, Indonesia. Indonesia ini luas jalurnya. Ada jalur Jogja, Cirebon, Banten, Papua, meskipun sama-sama Indonesia, tapi jalurnya beda-beda. Begitu juga dengan keluarga keturunan di Timur Tengah, ada Irak, Iran, Yaman, Maroko, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau Ba'alawi ngakunya dari keturunan Ahmad bin Isa dari Irak, tapi diakuinya malah oleh orang Mesir, misalkan saya Ali Jumu'ah misalkan, itu beda jalur meskipun sama-sama Timur Tengah. Perumpamaan analoginya sama kayak orang mengaku keturunan Kesultanan Jogja tapi minta pengakuan dari Papua, Irian. Itu kan nggak nyambung, beda jalur. Nah, harusnya kalau dia ngaku keturunan Jogja, harusnya dapat pengakuannya dari Keraton Jogja, bukan dari suku Papua. Itu nggak nyambung meskipun sama-sama di Indonesia. Analoginya seperti itu, Mas Charlie. Nah, jadi pengakuan dari Balawi ini tidak mengikuti kaidah ilmiah ilmu. Bisa kemana aja, Gus. Betul. Nah, namanya ini contoh. Namanya nipu ya usaha lah gitu loh. Betul. Nah, bagi yang nggak paham ilmu nasab, seakan-akan pengakuan husnuzon dari ulama Timur Tengah yang lain seakan-akan benar. Ini adalah sebuah propaganda. Propaganda yang namanya argumentum aut nasiam. Sesuatu yang salah tapi bisa disangka benar bila disampaikan terus-menerus. Nah, Ba'alawi ini dari abad 15 Masehi atau 9 Hijriah sampai dengan ke abad 21 Masehi atau 15 Hijriah, itu lewat murid-muridnya, lewat ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, itu berupaya mempropaganda seakan-akan nasab mereka benar, padahal tidak sesuai kaidah ilmiah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang saat ini ketemu ilmu genetik. Artinya nasab mereka tertolak, Mas Charlie. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo yang biasa diklaim sebagai keluarga Ba'alawi, misalkan keluarga pesantren Sidogiri,
yang biasa diklaim jalurnya ke Basyaban Ba'alawi, di slide ini terbukti setelah di cross check nasabnya, mereka keturunan daripada Abdurrahman Al-Qadiri atau Zain Abdul Qadir, yang merupakan yang dulunya disangka Abdurrahman Basyaban, ini keturunan Abdurrahman Al-Qadiri Al-Jailani Al-Hasani. Ini juga sudah ada isbat nasabnya. Artinya membuktikan dulu warga Wali Nusantara banyak yang dibelokkan seakan-akan ke Ba'alawi, kemudian husnuzon, berhubungan baik, tapi di masa kemudian ketika Ba'alawi sudah punya tempat, dulunya mereka ini kan ngaku-ngaku ke warga ini untuk supaya mereka punya posisi. Ketika mereka punya posisi di masyarakat, lantas tokoh-tokoh yang dulunya mereka akui, kemudian mereka nafikan, mereka rendahkan. Jadi para kiai, keluarga Wali Songo, keluarga Basyaban, bahkan di Kalimantan juga ada misalkan guru sekumpul, itu yang dulunya mereka akui, keluarga Al-Banjari itu Al-Aidrus, ada keluarga Sidogi semua itu Basyaban, ada Wali Songo itu Asmatkan. Tiba-tiba ketika mereka sudah punya posisi, kemudian mereka merendahkan, menafikan yang lain-lainnya. Tapi bagi kami ini ada hikmahnya. Hikmahnya kita bisa meneliti dan bisa meluruskan. Ternyata memang silsilah leluhur Wali Nusantara pernah dibelokkan ke Ba'alawi. Sekarang alhamdulillah bisa kita luruskan. Dan ternyata justru malah Ba'alawi lah yang palsu. Malah keturunan Yahudi Kaukasus. Nah, dengan migrasi dari Kaukasus kemudian ke Mesir. Nah, Mesir Yuya ini sendiri perlu kami sampaikan, nantinya dari Mesir pindahnya ke Palestina, Mas Charlie, bukan ke jalur Khazar. Kalau untuk garis laki ya, karena di Yuya ini sudah kita teliti terkait dengan jalur Yahudi. Yahudi ini mulai pindah ke Mesir dari zaman Nabi Yusuf sampai dengan zaman Nabi Musa. Nah, Yuya merupakan mertua Amenhotep yang ada di masanya di tengah-tengah itu, di antara masa-masa antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Nah, data Alkitab pun ternyata juga sudah membuktikan bahwasanya memang ada pembauran perkawinan antara orang Bani Israel Yahudi dengan orang Mesir. Orang Mesir ada pembauran dengan orang Kaukasus, karena Yuya yang turunan dari Kaukasus ini menjadi mertua Fir'aun. Nah, orang Mesir asli itu haplogrupnya E. Nah, jadi ada pembauran antara yang berhaplogrup G yang dari Kaukasus dengan orang Mesir asli yang berhaplogrup E dengan orang Yahudi asli berhaplogrup J. Nah, ketika terjadi pembauran, saling kawin-mengawin, kemudian ada yang berbaur secara kultural dengan orang Yahudi. Nah, makanya dalam Alkitab itu meriwayatkan ketika Nabi Musa keluar Mesir, hijrah dari Laut Merah, itu tidak hanya orang Yahudi garis laki, tapi dari bangsa lain pun itu ikut bersama mereka. Bangsa lain yang sudah berbaur dengan Yahudi. Nah, begitu pula dengan orang-orang dalam Alkitab pun juga ada bahwasanya ada laki-laki yang ibunya keturunan Bani Israel, bapaknya keturunan Mesir. Itu di Alkitab Perjanjian Lama ada. Artinya sudah membuktikan memang di sinilah pembauran, di Mesirlah pembauran antara Kaukasus, Yahudi dan orang Mesir. Ini pindah kemudian dari Mesir ke Palestina, dan dari Palestina ini di masa-masa Nabi di zaman Nabi Sulaiman ada yang pindah ke India, Mas Charlie. Ini yang kita bisa petakan dari data haplogrupnya Ba'alawi dengan autosomalnya Ba'alawi, dari Palestina pindah ke India. Ini yang kemudian menurunkan para Ba'alawi. Dari India kemudian migrasi ke Yaman, menjadi Yahudi Yaman. Nah, Yahudi Yaman ini ada yang berasal dari India. Dan data dari buku Fifth Column of Jewish terbukti bahwasanya Yahudi Yaman ini yang sudah pindahan dari India ini, kemudian di abad 12 Masehi pindah ke agama Islam. Kemudian di abad 15 Masehi, abad 9 Hijriah, baru mulai mengaku-ngaku cucu Nabi, Mas Charlie. Tapi tetap punya pola keturunan Yahudi, karena dari rasismenya, fasismenya, tarian Yahudinya, sesuai dengan ajaran Talmud, ini kalau misalkan meskipun sudah pindah ke agama Islam, tapi memiliki kultur budaya Yahudi, maka disebutnya Yahudi kripto, Mas Charlie. Jadi sebenarnya Ba'alawi ini, kalau disebut Yahudi,
kalau dilihat dari haplogrup G-nya dari barat Kaukasus, bisa disebut Yahudi Askenazi karena dari barat. Tapi dari autosomalnya dari India bisa disebut Yahudi Kocin karena dari India. Nah, kalau dilihat daripada agamanya, karena agamanya sudah bukan lagi beragama Yahudi, beragama Islam, tapi masih mengikuti kultur budaya Yahudi, maka juga bisa disebut Yahudi Kocin. Nah, apalagi kalau misalkan mereka ajarannya sesat, tidak sesuai takwa, tadi kata Mas Fajar, Yahudi Dajjal Yahudi atau Jagog Magog atau kripto ya. Jadi kalau tidak sesuai budaya itu Yahudi kripto. Jadi Balawi bisa disebut Yahudi Askenazi, Yahudi Putin, Yahudi kripto, Yahudi Yajuj Majuj. Nah, untuk Yajuj Majuj ini adalah penafsiran daripada ulama eskatologi Islam bahwasanya Yajuj Majuj itu bisa jadi dari Kaukasus, walau alam bisawab. Tapi andai kata dari Kaukasus, maka ada kesesuaian dengan Balawi. Nah, jadi demikian tentang masalah Wali Songo yang alhamdulillah de jure de facto bisa mematahkan hujahnya Balawi, dan ternyata terbukti Balawi de jure dan de facto mustahil cucu Nabi, tetapi sudah kita petakan adalah keturunan Yahudi Balawi. Nah, kemudian Mas Charlie, tadi Mas Gus Irfan juga menyatakan tentang kondisi internasional dengan yang sekarang. Jadi di internasional ini kan kita melihat Yahudi ini ada mendirikan negara Zionis Israel. Zaman dulu Yahudi ini terdiaspora dari Palestina, ada yang terdiaspora ke India, ke Yaman, ke Eropa, ada yang masuk Khazar dan lain-lain ya. Nah, kemudian di tahun 1945 karena ada Hitler, mereka banyak yang kemudian pindah ke Palestina. Dulu bangsa Palestina itu dengan husnuzonnya baik, menyambut baik, menerima, ternyata dikhianati oleh mereka. Di 1948 mereka mendirikan negara Zionis Israel. Kemudian saat ini diperangi oleh para cucu-cucu Nabi yang asli. Ada yang dari Yaman, suku Houthi, ada yang dari Iran, Said Ali Khamenei dan Mujtaba Khamenei. Ini merupakan cucu Nabi yang asli. Cucu Nabi yang asli ini dengan ketakwaannya mereka berani berjihad. Sedangkan Balawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi dan mereka dari Yaman, ketika Yaman diserang, mereka tidak membantu. Ketika Houthi menyerang Israel, mereka juga tidak berani berjihad menyerang Israel. Ini ciri-ciri cucu palsu, Mas Charlie. Nah, untuk keluarga Nusantara, sebenarnya kita keluarga Wali Songo, tentu sebenarnya ingin berjihad amar ma'ruf nahi mungkar, tapi menyesuaikan dengan kemampuan. Karena untuk nahi mungkar kan Rasulullah juga menyampaikan, bila mana kita melihat kemungkaran, upayalah mengubah kemungkaran dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Bila mana kita memiliki kekuasaan. Bila mana tidak bisa, dengan lisanmu. Nah, podcast kali ini pun kita nahi mungkar melalui lisan, untuk kita mendukung yang benar dan menolak kemungkaran, baik dengan lisan ataupun lewat tulisan. Kalau nggak mampu, maka dengan hatimu. Kita juga lewat doa menolak kemungkaran tersebut. Nah, namun dengan hati adalah selama-lamanya iman. Jadi insya Allah podcast hari ini pun kita merupakan bagian daripada nahi mungkar. Kita mengutuk keras gerakan Zionis Israel dalam menjajah Palestina dan juga menyerang Iran yang merupakan negeri daripada saudara kita. Nah, mengapa saya sampaikan sebagai saudara kita? Saudara baik ideologi iman Islam juga masih saudara satu leluhur. Jadi kan tadi sudah kita kaji bahwasanya keluarga Wali Songo, baik yang dari Maghribi Maroko maupun yang dari jalur Uzbekistan, ini saling berkerabat, saling menikah. Jadi yang dari jalur Maghribi tadi adalah menurunkan Sunan Giri, Sunan Kudus, juga dengan Sunan Gunung Jati yang ketiga, sedangkan yang dari jalur Uzbekistan, yang dari jalur Al-Kazimi, itu menurunkan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ini saling berkerabat di Jumadil Kubro-nya juga. Jadi artinya sama-sama keturunan Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan. Yang Sayyidina Hasan keturunan Sayyidul Qadir, yang ibunya Sayyidul Qadir pun juga keturunan Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain ini menikah dengan Syarbanu, putri Raja Yazdarjat III dari Persia Iran, yang Persia yang saat ini disebut Iran, dari dinasti Safawi. Jadi artinya
para wali songo, kita juga sama-sama keturunan Persia. Kita sama-sama keturunan Iran. Dan salah satu pendakwah dari Persia di zaman dulu, itu juga adalah siapa, Gus Irfan, yang dari Persia, yang waktu itu juga melawan jin-jin di Nusantara dan Nusantara. Gus Irfan mungkin bisa disebutkan namanya. Syekh Subakir. Betul. Syekh Subakir adalah salah satu ulama langsung dari Persia yang pindah ke Nusantara. Artinya kaitan Nusantara dengan Iran ini amat sangat terjalin dari masa ke masa. Bahkan Mas Charlie, ini kami dapati juga data dari Iran. Ini adalah kami presentasikan juga bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin, anak Imam Hussein, dari garis ibunya adalah keturunan Syarbanu, anaknya saja 3. Ini bisa kita runut ke atas silsilah ini. Ini yang paling penting adalah keturunan para raja Persia. Ada keturunan Cyrus the Great dan juga ada keturunan Zoroaster. Bahkan kalau ini diacak lagi ke atas, sama-sama Zoroaster atau Zarathustra. Dan kalau saya ini nanti dicek lagi ke atas, keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Keturah, lewat anaknya yang bernama Midian. Sedangkan dari Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Artinya Persia pun juga keturunan Nabi Ibrahim, meskipun bisa jadi keselang perempuan, sehingga haplogrupnya kalau untuk yang Persia murni mungkin bukan J, kita belum tahu ya. Tapi secara data de jure sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Nah, artinya ini silsilah ini menandakan para wali songo pun juga berdasarkan data Iran juga keturunan Persia. Bahkan di nama Cyrus the Great ini sudah ada pengkajian lagi, adalah merupakan Zulkarnain yang asli. Nah, kenapa saya sebut Zulkarnain yang asli? Dulu untuk nama Zulkarnain ada 2 versi. Ada dianggap sebagai Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain, ada versi Cyrus. Nah, ternyata dalam pengkajian sejarah, Alexander the Great bukanlah seorang yang bertauhid. Beliau penganut pagan atau musyrik, sehingga tidak sesuai dengan kriteria dalam Al-Quran maupun Alkitab yang mengikuti ajaran tauhid. Ternyata Cyrus the Great dari Persia inilah merupakan Zulkarnain yang sejati. Karena baik dalam riwayat sejarahnya di Iran, Persia, maupun dalam perjanjian lama di Alkitab, beliau ini bertauhid. Sehingga artinya Cyrus the Great ini adalah Zulkarnain yang asli. Dan ternyata di Nusantara, terutama saudara-saudara kita dari Sumatera, dari tradisi Sumatera itu ada Tambo Minangkabau dan Sulalatus Salatin, itu mengisahkan leluhur orang Sumatera itu adalah keturunan daripada Zulkarnain. Misalkan Sang Sapurba atau Maharaja Diraja itu mendaratnya di Bukit Seguntang, Palembang, dan menurunkan raja-raja Melayu serta Minangkabau. Artinya orang Nusantara daerah Sumatera sekalipun itu ada riwayat keturunan Zulkarnain. Zulkarnain yang asli adalah keturunan Cyrus the Great dari Persia ataukah Iran. Arti kata orang Jawa, orang Sumatera, ini kita masih sama-sama bersaudara dengan para orang-orang Iran. Jadi kita masih bersaudara seperjuangan, baik satu suku, juga bersaudara seagama, sama-sama umat Islam. Sehingga kita di internasional sedang memerangi Yahudi Zionis yang rata-rata berhaplogrup antara G atau R. Demikian juga di Nusantara. Di Nusantara kita sedang nahi mungkar dengan Ba'alawi yang nyata-nyata mereka tidak takwa, caci maki, pembelokan sejarah dan sesilah, membikin-bikin makam palsu sebagaimana di Israel. Mereka juga kalau tidak ngibul juga cabul. Mereka juga mengajarkan kurofat sesat yang bertentangan dengan Islam, tidak bertakwa. Haplogrupnya pun juga sama-sama G. Arti kata kalau di dunia internasional nahi mungkar dengan Yahudi Zionis, kita insya Allah nahi mungkar melawan Yahudi, Askenazi, Pocin, Kripto, Yajuj Majuj, Dajjal di bumi Nusantara, yakni Habib Ba'alawi. Nah, itu saja dari saya, silakan ditanggapi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, artinya kan Saya sebenarnya pernah gini masalahnya. Kalau sah atau tidak sah, Wali Songo mau dari jalur perempuan atau jalur laki-laki, selama ini keturunan Wali Songo itu nggak pernah ngaku sebagai cucu Nabi kok. Ini kan, artinya kalau kayak misalkan Tuk Bagus Mogi yang silsilahnya sampai kepada Wali Songo, apakah hari itu Bagus Mogi mengaku sebagai cucu Nabi? Ya kan, jadi atau yang lainnya lah, mengaku nggak cucu jadi Nabi, gitu kan? jadi gini Gitu kan? gini Bang Charlie. Jadi kata Ya, ya Syekh Ibnul Jauzi ya, Syekh Ibnul Jauzi Al-Hambali itu bilang di Talbis Iblis, kitab Talbis Iblis itu, orang yang mengatakan di dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ya, diwajibkan oleh Rasulullah itu untuk mengetahui merunut silsilah leluhur kita, itu hukumnya wajib karena untuk silaturahim dan saling kenal mengenal gitu. Contohnya saya pernah ribut dengan orang petinggi-petinggi Cirebon misalnya gitu kan, padahal mereka nggak tahu saya orang Cirebon kan gitu kan. Orang dari circle-nya mereka sendiri pula gitu. Kenapa? Karena saya tidak menunjukkan silsilah saya kan gitu, sanad nasab saya kayak gitu kan. Akhirnya begitu tahu kan ternyata silaturahim, padahal tadinya saya sampai dikriminalisasi segala macam. Contohnya seperti itulah, bahwa memang sangat fadilahnya tuh sangat besar, barokahnya sangat besar, manfaatnya sangat besar, dan itu juga hukumnya wajib untuk mengetahui silsilah kita. Jadi bukan karena tersambung atau tidak, mutasil atau tidaknya kepada Rasulullah dan sebagainya, tapi memang itu adalah kewajiban untuk menjalin silaturahim di antara keluarga gitu. Dan memang ada di dalam kitab Kemah Fitarik ya, Kemah Fitarik dan Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ya, dan Kemah Fitariknya Ibnu Athir, itu memang disebutkan tentang Sayyidati Qaturah itu, Sayyidati Qaturah yang diceritakan oleh Tubagus Mogi tadi gitu kan. Dan juga dari researchnya UKM Universitas Kerajaan Malaysia yang mengambil 100%, 99,99% sampel darah dari orang Indonesia secara random, secara sporadis gitu, secara acak. Ternyata seluruhnya mengandung varian Mediterranean, Akkadia, Sumeria, seperti darahnya zuriat Ibrahim alaihissalam. Iya, berarti kan memang sulit untuk dibuktikan ya, Gus Mogi sama Bang Irfan. Bahkan dari Wali Songo aja nggak ada hari ini yang berhaplogrup G. Ataupun kalau misalkan O yang saya dengar gini loh, saya dengar suka gitu, O itu adalah turunan dari haplogrup I, J, dan K, atau turunan daripada haplogrup J. Mutasi genetika dari J. Ya, bermutasi lah. Ya, bermutasi. Kalau apa namanya, logika orang awam nih, kita ibaratkan sebuah abjad. Kalau G itu kan sebelum J. Kalau O itu kan setelah J kan gitu ya. Artinya nggak mungkin G itu akan ada setelah J. Yang ada itu O setelah J kan gitu. Ini logika pakai abjad gitu. Artinya apa? Secara urutan waktu kakek bersamanya Mbak Alawi yang G3212 itu lebih jauh tinggi ke atas, ketemu di 14.000 tahun yang lalu. Apa iya Nabi Ibrahim itu hidup di 14.000 tahun yang lalu? Ini saya pakai bahasa yang mudah aja nih Gus dan Mbak Irfan ya. Karena yang mereka sasar itu adalah orang yang awam, orang yang nggak paham, orang yang bahasanya yang sekali ditipu langsung percaya gitu kan. Nah, inilah yang menjadi sebuah tipu daya daripada propaganda nasab gitu loh. Di dunia ini yang tidak mengakui tes DNA sebagai alat ilmiah dan qat'iyun dilalah itu cuma dua kuat ya, Zionis dan Aba Alwi itu di dunia ini. Ya, betul. Yang mengharamkan Zionis Aba Alwi, kalau Aba Alwi Zionis gitu kan. Iya. Jadi perlu dari 3 universitas besar ya, Harvard, Cambridge, dan UCLA itu sudah
meneliti bahwa bisa diteliti ya, bisa dicek lagi gitu ya, ditabayunkan lagi bahwa fosil dari kayu perahunya Nabi Nuh yang mendarat di Turki itu adalah berasal dari Jawa, karena fosilnya itu 99% kayu Ya. jati Jawa Timur oleh 15 ilmuwan Cina dan Turki. Dan itu setelah dikonfirmasi, setelah diverifikasi oleh Cambridge, UCLA, dan Harvard gitu kan, dari laboratorium forensiknya mereka, bahwa memang fosil kayu jati Jawa Timur. Artinya Nabi Nuh itu berasal dari sini gitu loh. Nabi Nuh itu yang menurunkan Nabi Ibrahim yang menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Saya izin menjawab juga nih Mas Charlie, yang tadi Mas Charlie tanyakan juga ya. Ya. Jadi kaitan juga kan ada sabda Nabi yang bersabda bahasanya waqala sallallahu alaihi wasallam man ida'a nasaban la ya'rifuhu kafaro billah wa man intafa min nasabin wa indaqo kafaro billah. Jadi barang siapa yang mengaku nasab keturunan yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Tapi barang siapa mengingkari nasab, walaupun samar itu nasab baginya, maka kafirlah ia juga kepada Allah. Artinya mengaku-ngaku yang tadinya samar itu bisa kafir, tapi mengingkari yang samar itu juga bisa kafir. Jadi kita kalau mau mengingkari nasab itu harus benar-benar jelas dengan bukti, dengan data. Jadi kalau kita hanya sekedar itu pun juga nggak boleh gitu. Jadi mengapa kita berani menyampaikan Mbak Alawi itu nasabnya palsu? Ya karena bukti-buktinya sudah ketemu, baik secara kaidah ilmiah ilmu data tertulis maupun dengan data genetik. Nah, ini juga terkait dengan tidak boleh mengingkari nasab samar, dalam artian juga misalkan begini, contoh leluhur kita mengisahkan, leluhur kita yang sikoh ya, tapinya ya, harus benar-benar sikoh, bahwasanya kita keturunan, misalkan orang Sumatera, menyatakan meskipun datanya tidak detail, tidak runut, tapi ada riwayat keturunan Zulkarnain. Nah, maka orang Sumatera itu tidak boleh tanpa bukti langsung menyangkal. Kalau misalkan ada riwayat dari leluhurnya yang sikoh bahwasanya keturunan Zulkarnain, itu harus diterima dulu dengan husnuzon dulu, tidak boleh langsung disangkal. Karena menyangkal yang samar pun juga dosa. Nah, tapi artinya diterima dulu, tapi dengan arti husnuzon dengan riwayat leluhur, tapi juga jangan sampai nasab tersebut dibawa aku tuh sombong begitu. Tapi tidak artinya tidak boleh suatu nasab samar itu diingkari gitu, meskipun riwayatnya masih samar. Nah, artinya juga demikian dengan keluarga. Sebentar Mas Fajar, saya ini kawal sebentar ya. Demikian pula keluarga Wali Songo, ini kita bukan untuk mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi fardu kifayah menjaga nasab, menjaga riwayat daripada leluhur yang diturunkan turun-temurun, Mas Charlie. Jadi keluarga Wali Songo itu bukan untuk mengaku kami cucu Nabi, dalam diri kami mengalir darah Nabi, hormatilah kami. Kemudian ibaratnya dengan kami ini cucu Nabi harus dihormati. Kami bila mana berbuat salah boleh semaksiat apapun akan tetap sama husnul khotimah. Tidak begitu. Yang demikian adalah Mbak Alawi. Dan juga kami keluarga Wali Songo tidak pernah menyampaikan tidak boleh dikoreksi. Yang mengkoreksi kami bagaikan iblis. Itu tidak pernah Wali Songo seperti itu. Yang menyatakan demikian adalah Mbak Alawi. Itu bertentangan dengan sabda Nabi bahwasanya andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Arti kata kalau salah harus tetap tegakkan keadilan. Keluarga Wali Songo tidak demikian. Jadi kami sekedar menjaga riwayat daripada leluhur kami, bahwasanya memang ada tradisi silsilah tersebut, tapi untuk menjaga estafet iman, Islam, dan ketakwaan. Dan juga untuk menyambung silaturahim. Ada orang percaya nggak percaya kami cucu Nabi, nggak ada masalah. Yang kami jaga data kami menyesuaikan dengan kaidah ilmiah ilmu nasab maupun ilmu genetik. Nah, termasuk yang tadi kaitannya dengan haplogrup O, masih bisa antara mutasi dari J atau keturunan garis perempuan. Keturunan garis perempuan pun tidak ada masalah bagi kami. Karena misalkan Rasulullah pun tidak punya anak laki, hanya perempuan benar Fatimah. Nabi Isa sekalipun disebut Yahudi pun karena dari garis ibunya, dari Bunda Maryam, bukan dari bapaknya gitu. Nah, demikian juga keturunan garis perempuan itu tidak putus nasab. Andai kata putus nasab, Mas Charlie misalkan punya anak perempuan. Anak perempuannya Mas Charlie punya anak perempuan. Andai kata putus nasab, Mas Charlie boleh menikahi cucu perempuannya Mas Charlie sendiri.
Tapi kan dalam Islam tidak boleh. Ya. Masih tetap muhrim. Masih tetap tidak batal wudhu. Nah, andai kata keturunan garis perempuan dijumpakan Allah Otomatis. secara barzakhi, yang laki dengan Sayyidah Fatimah Zahra, tetap muhrim, tetap masih keturunannya. Andai kata dipertemukan yang perempuan dengan Nabi Muhammad di alam barzakhi, tetap masih muhrim, tetap tidak batal wudhu. Artinya keturunan garis perempuan, meskipun tidak bisa dites DNA-nya jadi J, tapi secara riwayat keluarganya, data silsilahnya, ada sana kesaksian, terjaga dari pernikahan syar'i, terjaga iman Islamnya, itu insya Allah akan tetap zuriat Nabi, meskipun tidak mengaku-ngaku. Yang penting jagalah ketakwaan. Kalau jaga ketakwaan, insya Allah Nabi akan menerimanya. Yang penting kita sifatnya bukan untuk mengaku-ngaku takabur ala iblis, rasis, fasis, berlaku zolim di tengah masyarakat, tapi fardu kifayah untuk menjaga tradisi tersebut, Mas Charlie. Kurang lebih seperti itu. Iya. Berarti kayak Kenapa? gini Gus ya, simpelnya gini Gus, Kak Alawi itu tidak mengakui keturunan perempuan. Oke lah, Betul. itu nasab ya. Sedangkan nasab itu kan dalam fikih itu kan menentukan hak waris juga, gitu kan. Berarti kalau Mbak Alawi itu ada garis perempuan, ibunya kaya, ya, terus bagi-bagi warisan, berarti diakui itu Gus. Iya kan? Bagi diakui itu. Kalau bagi-bagi duit, ya kan? Bagi-bagi itu diakui. Oh, itu ibu saya, itu ibu saya, nggak itu saya, gitu kan. Dia nggak boleh Gitu bilang kan? itu neneknya, cucunya nggak boleh ngakuin neneknya, dan neneknya nggak boleh ngakuin cucunya. Iya, Eh. iya gitu. Dan Berarti padahal semisal Bahar bin Smith berarti tidak boleh mengaku-ngaku orang Indonesia. Kan dia ngaku ada Manadonya, ada Makassarnya. Sedangkan dia ngomong nasab itu hanya dari garis laki. Berarti dia tidak bisa disebut sebagai Iya. pribumi juga. padahal garis Iya, ibu itu betul. bisa dilacak, padahal garis ibu itu bisa dilacak dari mitokondria kan, dari mtDNA kan, padahal Iya. artinya bahwa eksis. Ya. Dan pernah ada hadisnya juga, bagaimana seorang anak atau anak itu menyerupai ayahnya atau ibunya, maka dijawab oleh Rasulullah Ya. bahwa ketika dia itu didahului oleh sperma ayahnya, maka dia akan mirip ayahnya, di sperma ibunya akan mirip ibunya, seperti itu kan. Ada kadang-kalanya anak itu wajahnya mirip ayahnya tapi sifatnya mirip ibunya. Ada yang kadang-kala wajahnya mirip ibunya, sifatnya mirip ayahnya gitu. Artinya, dan doa di surat At-Tur ayat 21 ya, surat At-Tur 52 ayat 21 kalau nggak salah ya, surat 52 ayat 21 itu bahwa keturunan-keturunan yang mereka mengikuti kesolehan leluhur mereka, ayah-ayah dan nenek-nenek mereka, leluhur-leluhur mereka akan disamakan derajatnya dengan leluhur mereka. Dia tuh termasuk ibunya gitu kan, termasuk neneknya gitu loh. Ya. Gitu. Termasuk cucunya yang perempuan, cicitnya yang perempuan kan gitu. Jadi gini, jadi Ya, dalam artinya hak gini waris juga. itu kenapa? Jadi gini, dalam ilmu waris itu, dalam fikih waris itu kenapa wanita mendapat jatah yang lebih sedikit dari laki-laki? Karena kan memang fungsinya umumnya laki-laki itu fungsinya menafkahi perempuan, karena dia akan dinafkahi oleh suaminya begitu kan. Sedangkan anak laki-laki kenapa mendapat warisan lebih besar? Karena dia akan menafkahi anak orang lain kan gitu, akan menafkahi istrinya kan gitu. Itu kan prinsip keadilan dari hukum Islam sebenarnya. Bukan menafikan silsilah dari garis perempuan gitu. Dan yang berarti kesimpulan gini Gus. Orang jahiliyah itu suka mengubur bayi-bayi perempuan mereka. Sedangkan Islam itu benar-benar menginginkan keadilan, bahwasanya keturunan garis laki perempuan ya sama-sama mulia, bahkan melarang adanya menguburkan lagi bayi-bayi perempuan. Jadi bahkan Sayyidina Umar saja dulu mengubur bayinya dan sadar ketika Islam itu merupakan dosa besar. Arti kata garis laki garis perempuan tetap sama-sama mulia sederajat, dan yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan berdasarkan nasab yang rasis dan fasis. Kurang lebih demikian, Mas Charlie. Dan diskriminatif terhadap kaum Hawa gitu ya. Karena kan memang artinya gini, artinya
sudah jelas bahwa Syarif Hidayatullah itu adalah anak seorang raja dari Palestina ya, dari Raja Sayyid, seorang Sayyid gitu kan. Itu istrinya Bupati yang dari Palestina. ah, yang pribumi itu kan ibunya Roro Santang bintu Prabu Prabu Siliwangi Siliwangi. ya kan, ibu. Iya, Prabu Siliwangi, betul. Iya, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Pemanah Rasa. Itu kakeknya dari garis ibu kan. Yang dari garis ayahnya kan Syarif Hidayatullahnya, yang menurunkan Maulana Hasanuddin, menurunkan Tubagus yang ada di Banten gitu kan. Gitu. Kalau misalnya apa? Dari Sunan Ampel kan sudah jelas menurunkan apa, Sunan Bonang, Sunan Derajat kan, zuriyahnya ada para para priai kan gitu, para ajengan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah kan gitu. Itu kan sudah jelas dari garis ayah secara mutawatir gitu kan, secara syuhrah wa istifadah. Iya, betul. Sesuai data sejamannya yang ada di Babon Keraton, Babon Nasab Keraton gitu kan. Oh ya, saya ingatkan juga apa tadi Mas Fajar ngomong Palestina, kan kalau masalah Iran kita sudah tahu keterkaitannya. Jadi masalah Palestina itu kakeknya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Ali Nurul Alam, itu kata-kata Nurul Alam ini kunci karena beliau menikahi putri pemimpin daripada Palestina itu Yerusalem, Al-Quds. Nah, makanya saat di masa-masa itu di abad 15-14 Masehi, Quds Palestina atau Quds Yerusalem di Palestina itu bupatinya dari keluarga Ibnu Alam. Sedangkan Ali Nurul Alam ini adalah menantunya. Jadi artinya dulu ini kakeknya Syarif Hidayatullah menikahi putri daripada bupati Palestina. Ini yang merupakan kaitan antara Palestina dengan Nusantara keluarga Wali Songo. Sedangkan kalau dengan Iran, tadi dari jalur ibunya Ali Zainal Abidin. Artinya keturunan Persia dan keturunan Iran sama-sama menurun di Nusantara, sehingga kita sebagai saudara sebangsa dan seagama patut kiranya kita mendukung Palestina dan juga Iran dalam nahi mungkar melawan para Yahudi Zionis Israel di luar negeri sana, dan di dalam negeri ini melawan kemungkaran para Yahudi Kaukasus Ba'alawi. Demikian. Baik. Iya. Oke, Bang Jabri. Ya. Tambahan sedikit ya. Jadi sebenarnya kan kenapa sih ada pribumi ya, mukibin yang begitu militannya, begitu martirnya mereka membela para imigran ya, bisa tanda kutip berkhianat terhadap bloodline dari ajengan-ajengan dari leluhurnya sendiri, dari para priai dan para kiainya sendiri, dan malah membela imigran-imigran yang statusnya sampai detik ini belum WNI gitu ya, gitu kan. Nah itu kenapa? Karena dipicu dengan mawadah fil qurba, itu wajibnya mencintai keluarga Rasulullah itu kan. Kamu tidak meminta upah kecuali mawadah fil qurba kan gitu kan. Itu kan adalah ayat Quran fil amr kan, perintah untuk bahwa Rasulullah yang diminta Rasulullah kecintaan kalian terhadap keluarga aku. Nah itu yang memicu mereka yang telah silap gitu kan, telah tertipu terpedaya oleh cover dengan kosmetik dan kedoknya para imigran antek Snokau Grunge itu, Vanderplas itu kan, yaitu awalnya mereka mempunyai sebenarnya motivasi yang sebenarnya mulia juga gitu, luhur juga, cuman karena salah tersesat dalam kebenarannya gitu aja sebenarnya. Jadi jadi seharusnya kan gini, harusnya itu yang menggembar-gemborkan bahwa mawadah fil qurba itu kan harusnya bukan si ahlul baitnya, tapi justru orang-orang pecinta-pecintanya gitu loh. Itu tidak keluar dari lisan orang-orang yang ingin menggunakan dalil tersebut untuk kepentingannya. Jadi menjadikan dalil sebagai makmumnya, dia menjadi imamnya. Maka dalil itu akan mendorongnya ke neraka kan gitu. Ketika dia menjadikan dalil sebagai imamnya, dia akan membawanya ke surga gitu. Ya itu harusnya ada diletakkan bukan pada lisan-lisannya para ahlul baitnya, para zuriyat ahlul baitnya, tapi para pencintanya harusnya gitu. Sampai kayak kemarin kan saya pernah bilang bahwa hadis tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Itu jangan dipolitisir oleh orang-orang yang ingin cari duit dari orang-orang kaya kan gitu. Pak, bagi saya duit dong. Betul. Tangan yang di atas lebih mulia loh Pak daripada tangan yang di bawah. Bagi saya duit dong kan gitu kan. Bukan itu, tapi itu adalah hadis yang sahih yang digunakan oleh orang-orang yang dermawan, yang kaya. Itu baru sahih gitu. Ketika itu digunakan oleh orang yang sebaliknya gitu kan, itu menjadi hadis doif dan maudhu gitu kan, gitu loh secara amaliyahnya. Betul. Ketika orang tiada gading yang tak retak gitu,
bahwa setiap orang doif, manusia itu doif gitu kan, tapi itu digunakan bagi orang yang bersalah, bukan bagi yang ingin memaafkan, gitu kan, itu kan salah. Nah mereka kan enggak, harusnya bukan mereka yang menggembar-gemborkan itu, dan itu berarti kan sudah jelas bahwa mereka ingin di wong nawong, ingin dihormati, gila hormat kan begitu. Harusnya kan yang ngomong Iya, hormati betul. orang yang berpuasa, hormati orang yang berpuasa, jangan orang yang berpuasa yang ngomong, berarti gila hormat. Orang yang pada saat itu dia safar gitu kan, atau sakit atau non muslim, dia berkata kepada orang, hormati orang yang berpuasa gitu loh. Orang yang berpuasa nggak perlu, dia nggak terganggu dengan orang-orang yang makan minum di depan dia. Orang dia kan lillahi ta'ala, bukan gitu kan, intinya gitulah. Oke, baik. Kesimpulan pada episode kali ini ya, artinya haplogrup O itu tidak dimiliki juga oleh Ba'alawi, dan Wali Songo juga tidak ada haplogrup G. Kemudian kedua, G-nya juga ada akhlaknya loh. Ba'alawi tidak. Ya, Gimana? maaf Gus, Charlie. Keluarga Wali Songo ada yang J, ada yang O. Jadi jangan sampai disangka hanya O saja. Kadang-kadang kan di framingnya demikian. Tadi Oke. kita berikan bukti yang Jadi J gini. juga ada. Ya, yang jelas apa ya? Yang terakhir lah ya, akhlaknya Ba'alawi itu tidak ada di Wali Songo, dan akhlaknya Wali Songo tidak ada di Ba'alawi. Jadi memang keduanya tidak identik, dan memang bukan keturunan yang bersinggungan. Tapi pada hari ini sungguh tidak ada malunya dan tidak ada tahu dirinya Ba'alawi itu masih mengakukan itu nanti. Artinya pemahaman ini bisa menjadi juga edukasi buat teman-teman semuanya. Ya sudahlah, Ba'alawi nggak usah ngaku-ngaku lagi lah, Wali Songo dari Ba'alawi udah nggak mempan lagi gitu loh. Jangan geret-geret Wali Songo lantaran nasabnya itu batal gitu loh, sehingga kita nanti ujung-ujungnya juga akan membatalkan Wali Songo. Nah itu jangan seperti itu. Jadi kalau memang batal, ya batal aja, nggak usah ngajak Wali Songo kan gitu. Jadi memang Wali Songo, Ba'alawi tidak ada hubungan sama sekali di jalur nasab. Baik. Jadi gini, sebentar Bang Charlie. Jadi gini, memang itu tujuannya, sebentar. Tujuannya Dajjal itu, Kadzabah itu memang tujuannya adalah membuat tandingan-tandingan, imitasi-imitasi, ya, yang menyerupai, yang mendikoi, ya, mengalihkan perhatian agar apa? Agar yang asli itu akan menjadi orang antipati dengan yang sebenarnya, karena paling seperti itu, paling dia kayak gitu kan gitu. Tujuannya itu seperti itu. Ya betul. Artinya menghilangkan yang asli dan menunjukkan KW-nya atau imitasi lah gitu ya. Baik, demikian podcast Lompat episode kedua. Kita akan kembali lagi nanti di episode ketiga yang jauh lebih menaik lagi. Dan terima kasih kepada Tuan Bagus Bogi sama Bang Irfan Wesi, Bang Fajar dan Bang Irfan yang lagi tidak live ya. Mudah-mudahan kita akan lebih paham lagi siapa Ba'alawi selama ini, dan itu adalah memalsukan yang asli ya, yang asli terlihat palsu, yang palsu terlihat asli. Itulah namanya manipulasi. Demikian teman-teman, kita kembali lagi di episode berikutnya. Kata saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.